Cara Tretan Muslim Mamanagemen FNB Bebek Carok. Karena Ya. karena saya lihat di Malakan kayak orang pinter-pinter banget, Enggak. serius-serius banget. Makanya saatnya saya serius di channel ini ya. Oh. Saya akan nge-share Ya. bagaimana tips-tips sukses di usia muda. Kalau Bebek Carok sekarang udah ada tiga cabang. 33 cabang. Dan saat video ini di syuting mungkin 34 sih. 34 jam. Sebenarnya ini yang paling berpenting adalah manajemen yang tepat dan promosi yang tepat gitu. Karena aku bagian promosi, istri bagian masakannya, Quality partner control produknya. bagian manajemennya. Karena itu tiga-tiganya menurutku harus Harmoni ya. barengan gitu. Sinkron. Lu yang mungkin gak banyak orang tahu kan sebenarnya perjuangan lu sampai ke Bebek Carok juga panjang kan? Iya, iya. Ada berapa bisnis yang tidak sustain sampai akhirnya sampai ke Bebek Carok tuh belajarnya berapa lama? Ada 3 bisnis F&B ya, karena Iya, ngomong iya, F&B. iya. Waktu itu kopi, terus sate, nasi goreng. Sebenarnya itu bisnis temen, tapi ceritanya nanti udah pakai nama aneh aja gitu. Ya, ya, ya. Oke, iya. Karena bisnis itu waktu itu nggak ada deal-dealannya, nggak ada hitam di atas putih. Ya. Jadinya yang nggak jelas gitu. Bisnisnya jelas tapi mana uangku? Itu jadi Iya. Share profitnya nggak share jelas. profitnya nggak ya. jelas. Revenue. Udah puluhan tahun karena ketemu partner yang pas. Dan di awal-awal selain ikut ngebentuk namanya, brandingnya, itu dulu setiap hari kita ke lokasi, Pak, survei quality control. Aku sama istri tuh tiap hari ke situ untuk ngecek bumbu hitamnya udah pas belum, bebeknya gimana, sambelnya gimana. Itu sih mungkin yang bikin di awal-awal tuh jadi orang trusted, sama dibantu promosi Deddy Corbuzier dulu, Pak. Nggak, sebenarnya jualan tuh kan aku gini, ini jualan tuh aku anggap kayak karya juga gitu. Ah, Wah, oke. ini eksklusif di Malaka ya. Rumpi No Secret loh ini. Salah program bang. Enggak. Maksudnya Iya. dulu jualan sarung, jualan Ya, clothing. sarung masih jalan nggak sih? Masih alhamdulillah nih. Yang terbaru. Jadi pada saat bisa buka F&B dan diterima orang, itu juga ngerasa itu kayak karya juga gitu. Itu asal usulnya dari dulu pengen jualan, dan kebetulan istri itu bisa masak. Jadi setiap dia masak, ini harus dijual gitu. Itu dari lu. Dia dari dulu, dari awal nikah tuh kayak ini harus dijual ya. Dia masak rawon, soto Banjar, ini harus dijual. Alhamdulillah akhirnya gara-gara Bebek Carok ya, keinginanku pengen jual makanan, terus keinginan istri ngejual makanan jadi terwujud sih. Tuh. Oke. Berarti kan waktu berdiri di Kemang, Ya. di endorse sama Om Ded juga kan, itu kan Waduh, exposure-nya di gede Bandung. banget di Ya, Bandung. Om Ded sama Raditya Dika. Terima kasih Yang Mulia Radit dan Deddy Corbuzier. Kenapa pakai yang mulia? Bravo TNI. Oh karena Om Deddy. Om Deddy. Oh karena dia letnan ya. Iya, Jadi ada Bravo TNI. TNI. Nah, Terus. Yang pertama, kalau investor masuk enggak. Ya. oh bootstrap ya berarti. Iya, harus diklarifikasi. Kita waktu itu nahan lama, cukup lama untuk ngembangin. Kita kan ada franchise, ada kemitraan kan. Oh, dua berarti Ada 2. jalannya runningnya. Iya. Oh, I see. Tapi itu kita beberapa bulan nahan dulu. Karena kita mau pastiin di Kemang ini sustain dulu, baru kita jual begitu. Oke, tapi di Kemang udah profit, udah revenue Udah profit, udah BEP alhamdulillah. berarti ya. Udah BEP ROI. karena di Kemang, Wow. karena di Kemang jujur itu nggak terlalu gede cost-nya, karena kita kan di food court, jadi kita cuma bangun kontainer, jadi cost-nya nggak sampai 500 juta, nggak sampai. Jadi, Pada waktu itu ya. Iya, karena kita nggak beli tempat, cuma sewa tempat. Pada saat udah BEP, wih, alhamdulillah ternyata jalan nih. BEP itu setahun. Kurang sampai kayaknya. Wah. sampai. Gokil. Gokil. Saya 2 tahun nggak BEP Bapak. Tapi pusing di mana salahnya ini? Karena seperti contohnya di Madura, dulu kan Bebek Sinjai itu di Madura. Orang tuh dari Surabaya, dari Malang, hanya untuk makan bebek. Kayaknya untuk makan ayam kayaknya sih nggak segitu effortnya. Karena bebek tuh punya pecinta sendiri. Meskipun nggak semua orang makan bebek ya, Ya. tapi pecintanya pasti rela bela-belain jauh-jauh. Sempat nahan beberapa bulan untuk tidak jual franchise dan kemitraan. Kemitraan Ya. ya. Padahal memang sejujurnya Tawaran itu banyak. Tawaran udah ada. Oke. Tapi kita tahan dulu deh, kita pastiin back end kita oke, terus kita konsisten Core-nya rasa, oke dulu ya. baru kita jual. Akhirnya kita udah yakin, kita jual 1 franchise pertama, dan itu salah satu cabangnya cukup
Maksudnya? Ini baik atau buruk nih? Gua Buruk, ngerti. buruk. Oh, Dia belum tahu bahasa. Itu Datang Hmm. itu dia berasnya diganti yang lebih murah gitu. Padahal kita ada standarisasi untuk ini. Oh, Terus juga misalnya tempatnya harusnya seberapa gedenya. Nah itu awalnya dulu tempatnya kecil. Begitu kita tahu cabang pertama itu franchise kurang memuaskan, aku langsung telepon partner. Tahan dulu semua penjualan franchise dan kemitraan. Karena kita takut kita expand gede terus runtuh. iya. Itu mungkin salah satu beberapa pengalaman mungkin kalau kita lihat bisnis beberapa kecuali Tomorrow Coffee ya atau Tomorrow Tomorrow Coffee. Coffee kan langsung dari Cina. Maksudnya yang di Indonesia misalnya ada bisnis makanan artis yang tiba-tiba buka. Memang dia hilang aja. rame. Ya. Tapi pasti Nggak susah. sustain ya. Nggak sustain karena kan kita nggak tahu di belakangnya apa distribusi makanan. Berarti lo terus cukup strict ya kualitas. tentang quality control lo sangat strict. Sangat Isinya strict. tuh ini. Bahkan kita sekarang setiap bulan tuh kita keliling jadi diem-diem ngecekin sidak. Tapi nggak usah bilang-bilang. Dan yang masuk biasanya pegawaiku gitu. Coba cekin bumbu hitam, cekin kebersihan gitu. Untuk ngejaga itunya. Promosi bebek itu sebenarnya kan di konten-konten seperti ini gitu. Oke. Maksudnya saat aku di channel Ora aku cerita bebek, terus aku mungkin diundang untuk ngomongin bebek karena itu tetap akan menjadi etalaseku untuk promo bebeknya Dan gratis. dan gratis. Ya.